Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam adalah selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dengan keaktifan kita hadir di majelis ilmu, kita nantinya benar-benar diaku oleh beliau baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, untuk pembahasan kita pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali tentang bahasan mengenai kitab Shiyam. Dalam pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang syarat-syarat wajibnya puasa, kemudian fardu-fardunya puasa, juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan bahas tentang sunnah-sunnah puasa. Yaqul al-muallif rahimahullah wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hujri minal kalam. Wa yustahabbu, dan disunnahkan fi shaumi, dalam berpuasa, apa salah satu asya'a, 3 perkara. Ya, ada 3 perkara yang disunnahkan bagi seseorang yang melakukan puasa. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa ini disunnahkan, tapi dengan catatan bahwa waktu puasa benar-benar telah masuk, ya. Jadi kita disunnahkan untuk menyegerakan berpuasa, tapi syaratnya kita harus yakin bahwa waktu puasa itu memang sudah benar-benar telah masuk.
Jadi jangan sampai kita berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa sementara maghrib itu belum masuk, matahari itu belum tenggelam. Karena waktu berbuka itu adalah ketika matahari itu sudah tenggelam. Artinya ketika waktu maghrib itu memang sudah masuk. Kata Nabi itu, "Idza gharabatis syamsu min hahuna wa aqbala adh-dhalamu min hahuna faqad aftara as-sha'im." Ya. Idza gharabat asy-syamsu min hahuna. Jika matahari itu sudah tenggelam di arah barat sana, ya. Dan wa aqbala adh-dhalam min hahuna, dan kegelapan itu sudah datang dari arah timur sana, faqad aftara as-sha'im, maka seseorang itu telah boleh berbuka puasa. Karena acuannya itu adalah tenggelamnya matahari. Acuannya adalah ketika maghrib itu memang benar-benar sudah masuk. Adapun kalau kita hanya berpatokan pada suara azan, maka itu terkadang suara azan yang dikumandangkan itu terkadang tidak sesuai dengan waktunya. Sebagian orang itu kadang hanya berpatokan suara azan yang ada di radio, televisi, dan yang lain-lain. Ya. Terkadang kalau dari radio, itu radio siaran Bali, kadang itu kalau kita di Jawa Timur misalnya, itu terkadang kita menangkap suara azan di Bali. Itu kan jauh. Gitu ya. Kalau itu patokannya, hanya sekedar mendengarkan suara azan, maka sementara matahari itu belum benar-benar tenggelam, berarti puasa kita tidak sah. Ya. Jadi harus yakin, benar-benar yakin bahwa matahari itu benar-benar tenggelam. Tenggelamnya matahari itu harus bulatannya itu harus tenggelam, tidak terlihat dari ufuk barat. Ya, sama sekali bulatan matahari tidak nampak sama sekali. Ya. Itu berarti matahari benar-benar tenggelam. Matahari benar-benar tenggelam berarti menunjukkan, menandakan maghrib itu benar-benar sudah masuk. Karena banyak terjadi kasus gitu ya. Kalau guru kita pernah menceritakan bahwa di Libanon itu beberapa orang itu ketika maghrib, menjelang maghrib itu mereka duduk-duduk di tepi pantai, ya, menunggu matahari tenggelam. Kemudian mereka memutar siaran radio, dan ternyata siaran radio yang diputar itu suara azan, ya, dan suara azan yang dikumandangkan dalam radio yang diputar itu suara azan maghrib katanya begitu. Ternyata matahari itu belum tenggelam, ya, belum tenggelam dengan sempurna. Ini kan berarti maghrib itu belum masuk. Maghrib itu belum masuk. Kalau demikian keadaannya, berarti
sangat disayangkan. Apa yang kita laksanakan sehari penuh, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Tetapi ketika kita berbuka, ternyata ketika kita membatalkan puasa, kita berbuka tidak pada waktu. Ya, belum masuk waktu kita sudah berbuka. Itu maka puasa kita tidak sah. Kita berdosa. Jadi kalau yang berdosa ini siapa? Ya kita sendiri juga menanggung dosanya. Sebagian orang mengatakan ya biarlah yang menanggung dosa yang adzan. Tidak bisa begitu juga. Yang adzan itu menanggung dosa karena dia ini apa? Tapi kita juga menanggung dosa kita sendiri juga karena kita berbuka tidak pada waktu, ya, karena kita berbuka tidak pada waktu dan kita wajib mengqadha puasa yang apa namanya ya wajib mengqadha puasa yang kita berbuka tidak pada waktunya ini karena puasa kita tidak sah. Jadi disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa itu jika memang waktu berbuka itu benar-benar sudah pada waktunya, benar-benar maghrib sudah masuk, ya, yaitu yang ditandai dengan tenggelam matahari. Ya, jadi hukumnya sunnah. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Rawahu Muslim. Dan disunahkan ketika berbuka puasa itu kita berbuka dengan korma, ya, dengan korma, ya. Satu buah, dua buah, pokoknya dengan korma. Kalau tidak ada korma, ya pakai air putih, ya. Pakai air putih. Kalau kita tidak punya korma, pakai air putih. Dan ya sebelum kita melakukan sholat maghrib, sebelum kita sholat, kita berbuka dulu. Jadi membatalkan puasanya, berbukanya dengan korma. Kalau tidak ada korma, pakai air putih. Baru kita melaksanakan sholat maghrib. Ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan korma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Dan jika ia tidak menemukan korma, ya, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun. Karena sesungguhnya air itu tahur, suci, mensucikan. Dan ketika kita berbuka itu disunahkan untuk membaca doa. Doanya sebagaimana yang kita hafalkan itu, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftar. Gitu ya. Itu disunahkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, wa ta'khirus sahur, disunahkan yang kedua wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, ya. Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu sampai mana? Ila akhir al-lail wa qabla al-fajr. Mengakhirkan sahur sampai apa? Akhir malam, ya, sampai akhir malam dan sebelum fajar. Ya. Kalau kita sekarang di wilayah Jawa Timur itu, ya akhirul lail kurang lebih ya jam 3:30 gitu lah, ya. Jam 3:30 untuk saat ini. Ya. Ya, setengah jam sebelum
1 jam atau setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ya. Itu disunahkan ila akhiril lail. Meskipun kita sahurnya itu dengan hanya seteguk air saja, itu disunahkan. Ya, disunahkan sahur, dan sahurnya itu disunahkan di akhir malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu wa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi jangan sampai kita tidak melakukan sahur, meskipun kita itu kuat lah, saya besok itu kuat lah, meskipun saya tidak berbuka atau sahur tidak apa-apa, ya, ya tidak masalah juga, tapi kita tidak mendapatkan kesunnah, ya. Jadi disunnahkan kita itu sahur meskipun hanya seteguk air. Kemudian yang ketiga, watarkul hujri minal kalam. Watarkul meninggalkan ngomong jelek, ya. Al-hujri minal kalam, meninggalkan ngomong jelek, tidak berkata-kata jelek, ya, seperti riba, gitu ya. Kemudian bohong, pokoknya kata-kata yang jelek, kata-kata yang diharamkan, ya, itu kita menghindari. Ya, disunahkan. Ya. Sebenarnya kalau berkata riba itu, berbohong itu diharamkan. Riba itu diharamkan. Jadi kita wajib menjaga lisan kita dari riba, wajib menjaga lisan kita dari bohong. Wajib menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Itu wajib, ya. Untuk tidak berkata jelek itu disunnahkan. Ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ngerasani orang itu, membicarakan kejelekan orang lain, riba itu tidak membatalkan puasa, ya, tapi membatalkan pahala puasa, ya. Adapun kalau ada hadis itu yang katanya itu dinisbatkan bahwa berbohong riba itu katanya membatalkan puasa, maka hadisnya itu hoax, ya, artinya itu tidak benar. Jadi kita wajib memang menjaga lisan kita dari berbohong, dari riba, dari perkara-perkara yang diharamkan. Akan tapi itu tidak membatalkan puasa, hanya dapat mengurangi pahala puasa kita. Ya, bisa membatalkan pahala puasa kita. Gitu ya. Saya kira ini ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan masalah hal-hal yang disunahkan dalam berbuka puasa atau dalam hal-hal disunahkan dalam berpuasa, ya, menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, dan tidak berkata jelek. Ya. Kemudian wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram berpuasa 3 hari. Haram berpuasa 5 hari. Wa yahrumu, dan haram apa siyamu khamsati ayyamin, berpuasa 5 hari. Artinya haram melakukan puasa pada 5 hari berikut. Yang pertama al-Idan. Al-Idan 2 hari raya. Kita diharamkan untuk melakukan berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, haram kita melakukan puasa. Meskipun kita itu sudah terbiasa melakukan puasa, tapi untuk puasa hari raya
atau ketika hari raya, maka kita diharamkan untuk melakukan puasa. Ya. Karena pada hari raya ini itu adalah hari bahagia, ya. Kita disunahkan untuk mengungkapkan kebahagiaan kita ketika di hari raya ini. Kemudian yang selanjutnya wa ayyamut tasyriq ats-tsalatsah, dan hari-hari tasyrik yang 3. Tasyrik itu tadi hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik, juga kita diharamkan berpuasa. Jadi hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal kita diharamkan untuk berpuasa. Hari raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu kita diharamkan untuk melakukan berpuasa. Artinya kalau diharamkan berarti kalau kita melakukan puasa di hari ini, pertama puasanya tidak sah, kedua kita akan mendapatkan dosa karena kita diharamkan untuk melakukan puasa. Kemudian wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa shaumu yaumi syakki, berpuasa pada hari syak, hari ragu-ragu, illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali sesuai dengan kebiasaannya, ya, kecuali sesuai dengan kebiasaannya. Yaumul syak itu adalah tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Ya, tanggal 30 Sya'ban. Ya. Hari syak itu tanggal 30 Sya'ban. Di mana pada hari itu manusia atau orang-orang masih bingung itu apakah sudah masuk Ramadan atau masih masuk dalam bulan Sya'ban, ya. Jadi itu makruh, kecuali itu menjadi kebiasaannya. Jadi kebiasaan artinya apa? Ya, misalnya sudah terbiasa puasa Senin Kamis, kebetulan bertepatan dengan hari tanggal 30 bulan Sya'ban, itu Kamis atau Senin. Nah, itu kalau sesuai dengan kebiasaannya, nyocoki dengan kebiasaannya, maka tidak makruh. Ya. Dan puasanya itu dalam menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab itu mengatakan itu haram. Kalau memang yaumul syak itu, ya, kalau memang tidak bertepatan dengan kebiasaannya dan tidak sah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari di mana manusia ragu-ragu, ya, pada hari itu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih bagian bulan Sya'ban, ya, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemakruhan ini sebagian itu dimaknai dengan makruh tahrim, ya. Makruh tahrim. Saya kira karena maaf ini sebenarnya hari ini saya juga lagi safar ini, dan ini lagi di tempat kita bertamu, maka untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan mohon maaf atas segala kekurangan
Ya. Kita cukupkan sementara sampai di sini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan sholawat seperti biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات واغفر لي ولوالدي وللمسلمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.